Saudara sekalian, selamat siang para asisten, ada Aisyah dan Dwi. Bu Neti tidak bisa hadir karena ada kuliah matematika teknik kimia, memang bentrok. Jadi kita mulai langsung saja. Nanti yang akan bergabung silahkan lagi saja Pak Dwi yang akan meng-ACC ya, mengizinkan masuknya ya Pak Dwi. Ya, Saya ya. buka kesempatan untuk tanya jawab dahulu. Bukan minggu lalu, kemarin kita sampai pada beberapa definisi terminologi. Hari ini minggu depan sebenarnya itu kita akan mulai dengan ultimate proximate analysis dan sekitarnya itu. Tapi kalau tidak ada pertanyaan dari mahasiswa mengenai materi yang kemarin, kita bisa mulai dengan analisis proximate, analisis ultimate, lalu beberapa sifat yang lainnya. Sayang sekali ini saya ada kesulitan ini, slide pertama tidak bisa jalan, harus nutup mungkin. Ya, saya buka saja dulu kesempatan tanya jawab, silahkan. Terlalu banyak. Sambil saya mencoba mengatur kembali tayangan, kemungkinan besar tayangan terlalu banyak file yang saya buka sehingga macet. Mudah-mudahan nggak terlalu lama ini. Ya, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya coba kembali membuka slide yang kemarin. Slide yang kemarin ini akan saya tampilkan. Ini saya ulang kembali ya dengan lebih jelas cara menampilkannya gimana. Bentar. Saya coba dengan membuka seluruh layar, nanti bisa dipilih gitu ya kira-kira ya. Nggak enak. Nah, gimana? Pak Dwi nggak bisa menampilkan apa-apa tuh? Tidak dapat membagikan layar Anda. Anda harus memberi izin untuk berbagi layar. Tulisannya begitu, Dwi. Gimana nih, Dwi? Sebentar, Pak Eri. Iya. Sudah, Pak Eri, sudah. Settingannya sudah. Ini selain host juga bisa menampilkan PowerPoint. Ya. Bentar ya. Presentasikan. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Saya keluar dulu gitu. Ya, bisa, Pak. Coba dulu, Pak. Masih mute, Pak Eri. Sudah, rekamannya diulang.
Nah, sekarang yang muncul apa Pak Dwi? Belum Pak Eri. Mungkin sekarang sudah? Sekarang juga belum. Mungkin Mbak Aisyah, apakah sudah berubah Pak? Mbak Aisyah? Belum tertampil apapun di layar. Saya Mbak Aisyah coba share screen apakah bisa Mbak? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Ya bisa, artinya settingannya sudah betul ya. ada yang bisa melihat layar saya apa nih? Belum share screen Pak Eri, silahkan share Belum screen. ya, coba saya gunakan mode jendela. Mode jendela. Nah, sekarang bisa ya? Ya, bisa Pak, terlihat. Ya, terima kasih. Sorry. Ini saya ulang kembali slide ini. Kemarin saya terangkan cepat sekali. Nah, ini saya ulang kembali. Kita punya bahan bakar padat, bisa berupa biomasa. Ini yang saya tunjuk. Ya, di daerah sini yang kita tinjau ada bisa batu bara, dan akhir-akhir ini sampah kota, municipal solid waste ini juga sedang mendapat perhatian untuk dikonversi menjadi bahan yang bisa kita manfaatkan. Kemarin saya secara ringkas menyampaikan ada tambahan di sini barangkali. Di sini ada tambahan hydrothermal treatment. Nah, apakah ini termasuk thermal conversion? Ya betul, thermal conversion adalah konversi dengan menggunakan sebuah sistem yang temperaturnya tinggi. Yang kita kenal pertama adalah pirolisis, gasifikasi, dan pembakaran. Secara garis besar, pirolisis, pembakaran, dan gasifikasi bisa dibedakan dengan banyaknya udara. Biasanya ketiga peristiwa ini masing-masing dijalankan sendiri, dijalankan dengan energi dirinya sendiri. Reaksi-reaksinya ini bisa berlangsung karena ada sebagian reaksi yang menimbulkan panas. Nah, sistem seperti itu diberi nama autothermal. Pada pembakaran kita semua sudah tahu jumlah oksigen yang dipasok itu sama dengan persamaan reaksinya, diberi nama stoichiometri. Misalnya saya membakar arang, itu C ditambah O2 menjadi CO2. Jadi kalau 1 mol arang, saya beri 1 mol oksigen. Atau 12 gram arang, saya beri 32 gram oksigen. Nah, kalau yang saya masukkan itu udara, tentu saja berat molekul udara kita ambil 28,8. Artinya kalau 1 gram arang kita pasok udara sebanyak 28,8 gram. 28,8 ya. Enggak, 2 kali lipatnya karena reaksinya adalah C ditambah betul 1 sama. C ditambah 1 oksigen menjadi CO2. Nah, biasanya pembakaran tidak pada stoichiometri, tetapi dilebihkan udaranya supaya terjadi pembakaran yang cukup baik dan menghasilkan pembakaran yang dinamai dengan pembakaran sempurna. Nanti kita akan bahas mengenai pembakaran di
kesempatan yang lain pada modul pembakaran. Saya lanjutkan dengan gasifikasi. Ini kalau kita menggunakan udara, udaranya dikurangi supaya yang saya contohkan tadi C dengan oksigen, oksigennya kurang, jadi C ditambah O2 menjadi CO2, CO bukan CO2, C ditambah O2 menjadi CO. Nah, kalau dengan steam bagaimana? Arang disembur steam, ini reaksinya endoterm, harus ada pemasukan panas, jadi C ditambah H2O perlu panas, lalu panasnya diambil dari C ditambah O2. Nah, itu gasifikasi yang berjalan dengan sendirinya atau autotermal. Pirolisis juga begitu. Pirolisis yang biasa dilakukan tradisional itu biasanya oksigen yang diberikan 20-25% kebutuhan stoichiometrik. Nah, nanti akan kita ke sana juga. Namun zaman sekarang ada sumber panas yang dari luar bisa kita peroleh, atau kalau di percobaan di laboratorium, misalnya gasifikasi yang sering saya lakukan dalam laboratorium, hanya bahan bakunya hanya beberapa gram, 5 gram, 10 gram dan sebagainya. Panas yang diperlukan untuk reaksi endoterm tadi dipasok dari listrik. Tentu saja secara ekonomis tidak benar, tetapi secara praktis dalam rangka percobaan itu yang paling baik. Kami punya juga gasifikasi yang autotermal, bisa berjalan reaksinya sendiri, tapi itu pada ukuran yang besar. Kalau kamu lihat pirolisis juga begitu. Kami melakukan di lab supaya temperaturnya terjaga. Kami pasok pirolisis dengan listrik panas, pemanas listrik. Tapi kalau kita lihat teman-teman kita tukang bakar jagung di daerah Lembang, mereka membuat dulu arang. Nah, bagaimana cara membuat arangnya? Ya, kayu dibakar, kemudian ada kayu lain yang ditaruh di atasnya. Nah, kayu yang dibakar tadi akan menjadi sumber panas, kayu yang di atas pembakaran akan menjadi arang. Nah, ketika ada orang membeli jagung, jagungnya dibakar dengan arang, bukan dibakar dengan kayu. Kenapa begitu? Nah, itulah konsepnya. Kayu yang kalau dibakar tidak baik akan menimbulkan asap. Nah, ini dibakar, dipanggang jagung tadi dengan bahan bakar yang sudah lebih bagus kualitasnya. Ya, ini. Dalam rangka meningkatkan kualitas bahan bakar yang semula dari apa saja yang kualitasnya rendah, lewat pirolisis kita mendapatkan bahan bakar padat dengan kualitas yang lebih tinggi, misalnya lebih gampang dibakar, tidak bau sangit dan sebagainya. Namun banyak juga yang menjalankan arah ke sini. Yang diambil adalah minyak atau cairan. Banyak sekali penelitian-penelitian, dan nanti kalau sempat saya akan mengundang beberapa mahasiswa S3 dari bimbingan Pak Yasid Bindar menjelaskan hal ini, karena mereka semua melakukan pirolisis dengan tujuan mendapatkan minyak. Minyaknya diaku sama dengan minyak bakar yang biasa dipakai untuk membakar ya, bukan untuk mesin, untuk motor, bukan. Dalam rangka meningkatkan kualitas, juga ditemukan apa yang disebut dengan torefaksi ini. Nah, torefaksi ini sebenarnya menurut saya adalah pirolisis tetapi setengah jalan. Kalau pirolisis beneran sampai semua volatile matter-nya, nah volatile matter nanti pada modul yang kedua, volatile matter-nya diusir sebagian tetapi masih sebagian lagi tertinggal.
Apa tujuannya? Dengan torefaksi ini, partikel akan terselimuti dengan senyawa volatile matter yang keluar. Tapi nggak sempat terbang, hanya keluar dari bagian dalam partikel, lalu berada di permukaan partikel. Ketika dingin, volatile matter tadi mengembun dan membeku menutupi permukaan partikel. Akhirnya kita mendapatkan partikel yang sebagian terpirulisa dan permukaannya tertutup sesuatu yang kedap air. Nah, sama hasil torefaksi adalah bahan bakar yang mempunyai bahan bakar padat yang mempunyai kualitas lebih tinggi. Ya, ini pengalaman saya sedikit, nanti siapa ya yang dari mesin titipan Pak Panji, saya harap nanti cerita sendiri ya. Anda pasti akan diberi tugas oleh pembimbing kalian hidrotermal. Hidrotermal ini saya lakukan dengan maksud sebagai berikut. Kita di Indonesia punya banyak tandan kosong sawit yang susah diolah. Banyaknya bukan main sehingga tertimbun tidak karu-karuan. Kemarin saya sudah tunjukkan gambarnya. Nah, supaya supaya menjadi bahan bakar padat atau menjadi apa saja harus diolah. Nah, saya berkepentingan untuk menjadikan tandan kosong sawit menjadi bahan bakar padat yang lebih praktis, lebih mudah dipakai. Anak buah Pak Yazid Bindar, S3 tadi saya ceritakan di sini, tandan kosong sawit juga diolah menjadi cairan, bahan bakar. Nah, ada beberapa teman yang lebih extraordinary, lebih canggih lagi. Tandan kosong sawit dijadikan sumber karbon ukuran nano. Nanokarbon sedang populer. Nah, ini ambillah tandan kosong sawit, bukan arang, karbonnya dari sana dijadikan karbon nano partikel. Nah, saya tidak bicara ke nano, tapi saya bicara pengalaman saya sendiri ya ini. Tujuan saya tadi apa? Tandan kosong sawit itu liap. Kalau digunting, saya pernah minta tolong seorang pembantu rumah tangga saya atau tukang kebun saya menggunting tandan kosong sawit supaya partikelnya ukurannya seragam. Dalam hal penelitian kadang-kadang itu kita perlukan. Habis berapa gunting dalam sehari dan hasilnya nggak banyak. Juga ada mahasiswa kerja praktek dari SMK, saya suruh gunting, mengeluh. Jari-jarinya terasa pegelinu karena harus gunting tandan kosong sawit. Nah, kemudian saya kenal dengan istilah hidrotermal ini. Saya rebus dengan sampai temperatur 180, 200, 220 sampai 300 atau bahkan sampai 400. Ya, dicatat itu direbus dengan air tapi di dalam tempat tertutup. Pada 180 derajat saya perlu menyediakan bejana 10 yang tahan 10 atmosfer. Nah, itu pengetahuan teknik kimia ya. Kalau air mendidih 180 derajat Celcius itu tekanan di atasnya akan menjadi 10 atmosfer. 220 derajat Celcius kira-kira 24-25 atmosfer. Gampang itu, lihat saja di steam table. Nah, sesudah direbus tadi yang diberi nama hidrotermal menjadi rapuh. Bisa jadi hitam, arang kalau temperaturnya tinggi, bisa jadi hanya coklat, kadang-kadang malah kuning saja kalau temperaturnya rendah. Tapi yang penting, karena tujuan saya tadi membuat dia rapuh,
ya bisa rapuh. Sesudah keluar, diremet saja udah hancur. Kalau sudah hancur, supaya menjadi bahan bakar yang gampang dipakai, padatan bahan bakar yang gampang dipakai, hancuran tadi diapakan? Bisa saja hancuran itu dikeringkan langsung dipakai. Tapi cara makainya apa? Teknik fluidisasi, mengontakkan serbuk tadi dengan fluida yang mereaksi dia. Kalau fixed bed atau unggun diam atau onggoan atau stoker, saya memerlukan partikel yang ukurannya besar, sehingga serbuk tadi harus saya jadikan briket atau saya jadikan pelet. Nah, itulah pengalaman saya beberapa tahun yang lalu mengubah tandan kosong sawit menjadi pelet arang tandan kosong sawit melalui proses hidrotermal. Nah, sampai di sini saya berhenti dulu. Barangkali mahasiswa ingin mencatat beberapa penjelasan mengenai secara garis besar pembakaran, gasifikasi, dan pirolisis bedanya apa. Kemudian pirolisis bisa dikembangkan ke torefaksi, temperatur yang lebih rendah dikembangkan ke hidrotermal dengan bantuan air. Nah, pirolisis hasilnya apa? Diinginkan cairan atau gas juga malah, atau padatan yang sifatnya lebih baik daripada biomasa aslinya. Nah, saya berhenti dahulu. Silakan untuk direnungi, diresapkan, atau dicoret-coret sedikit. Semuanya ini ada di buku pegangan kita, yaitu Basu ya. Dan semua yang saya ceritakan akan menjadi bagian cerita-cerita kita pada minggu-minggu yang akan datang. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya habiskan waktu sampai jam 2 nanti membahas gambar ini saja sebagai pengantar dari proses-proses yang akan kita hadapi ya. Sedangkan modul-modul berikutnya kita bahas pada minggu depan. Berikutnya adalah gasifikasi. Masih lisan saja ya. Kalau gasifikasi ini tadi sudah saya sebut, saya tunjukkan pakai O2 ya, atau udara. Ini akan menghasilkan gas producer. Kenapa begitu? Karena gas hasil reaksinya itu mengandung banyak N2 dari udara. Oleh sebab itu kalor bakarnya relatif rendah. Tapi masih bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar motor diesel. Ini pengalaman saya. Motor diesel ya. Bisa juga motor oto, yang sering motor oto artinya motor tadi digerakkan atas dasar siklus oto. Motor diesel digerakkan atas dasar siklus diesel. Nah, di sini pentingnya kalian kembali memahami termodinamika. IC engine itu singkatan dari internal combustion engine. Kalau PLTU itu pembakarannya di luar sistem dari fluida kerjanya. Kalau di IC engine, motor diesel, motor oto, sepeda motor saudara, bahkan turbin gas penggerak pesawat terbang itu termasuk IC engine. Pembakaran terjadi di fluida kerjanya. Nah, tolong dicatat kata-kata kunci tadi. Barangkali ada yang belum
biasa karena tidak mengikuti kuliah sistem utilitas. Kalau di teknik kimia S1 teknik kimia ada sistem utilitas. Pengalaman saya di sini banyak. Pengalaman saya banyak ada saya beri gambar di sini. Ya, dari sini ya. Biomasa, gasifikasi dengan udara, kemudian menghasilkan gas producer, masuk ke IC engine, ke generator listrik, dan ke listrik pedesaan. Nah, ini yang banyak saya kerjakan sampai kira-kira 5 tahun yang lalu, dan saya kerjakan sejak tahun 84. Alat pertama yang saya pasang tahun 84. Baik. Tetapi kalau saya lakukan proses itu tentu saja lebih mahal, tapi lebih seksama. Yang saya masukkan di sini adalah tim atau H2O, bisa H2O, dan mungkin harus ada udara atau oksigen sedikit, supaya tadi oksigen itu diperlukan supaya reaksi atau prosesnya berjalan autotermal, berjalan dengan sendirinya tanpa sumber panas dari luar. Nah, kita akan menghasilkan gas sintesis, kemudian reaksi-reaksi kimia, dan ini yang sekarang kami sedang geluti, dan diantaranya saudara Aisyah itu melalui jalur ini ya, sedang mengembangkan jalur ini, sepenggal yang di belakang saja. Nah, yang di depan urusan yang lain. Nah, demikian kira-kira percobaan-percobaan dibagi-bagi, penelitian dibagi-bagi, tapi setiap kali memecah, pecahan itu kita tahu bagian dari mana. Bagian dari sebuah sistem atau bagian dari payung penelitian yang mana. Kali lagi, dari H2O, dari biomasa plus H2O menghasilkan gas sintesis yang kaya hidrogen dan juga CO, kemudian kita reaksikan dan menghasilkan DME atau metanol. Itu pengamatan kami, fokus kami, tentu saja ada yang lain. Ya, sampai di sini dulu saya berhenti gasifikasi. 2 macam penggasifikasi, 2 macam agen penggasifikasi. Gasifying agent, gasifying medium. Bahan bakunya biomasa, batu bara, municipal solid waste. Saya punya tugas bagi saudara, jalur yang jalur yang ya, ini gambarnya hilangnya, iya begitu. Ini di Surabaya baru ini 2 bulan lalu diresmikan oleh Presiden kita, municipal solid waste menjadi listrik di kota. Tempatnya di di TPA Benowo. Carilah informasi itu, di koran pasti banyak. Nah, jalur yang ditempuh bukan lewat pembakaran, tapi menurut informasi yang sudah saya dapatkan, jalur yang ditempuh adalah gasifikasi dengan udara, kemudian kemana Pak tuh ya, saya lupa. Nah, ini makanya saya minta. Kemudian ke boiler. Nah, begini. Dari boiler ke steam turbin, kemudian ke nih ya, Surabaya. Saya pikir lewat
seperti yang saya punya merah ini lewat IC engine, tapi ternyata lewat boiler. Ini namanya Benowo ya Pak Dwi ya. Betul Pak Eri. TP pengolahan sampah Benowo. Ya, nanti biar dicari lebih lengkapnya. Masing-masing menuliskan cerita, tulis tangan supaya nggak copy paste. Bagaimana municipal solid waste bisa dijadikan listrik di Benowo? Ternyata lewat jalur itu. Lewat jalur gasifikasi, gas bakarnya atau producer gas, yang salah tadi gambarnya sebenarnya lewat producer gas dulu ya. Nah, mendapatkan producer gas dipakai untuk bahan bakar boiler. Nah, mudah-mudahan kita punya tamu nanti, yang sudah sistem yang sudah kita kenal walaupun belum ada di Bandung sejak tahun 2008, sudah dicanangkan tetapi selalu mendapat kecanggahan, pendapat ada argumen tidak bagus itu. Nah, dari municipal solid waste ini ke pembakaran lalu menjadi lewat sini. Dibakar, panasnya dipakai untuk menguapkan air dan uap airnya dipakai untuk. Nah, sampai di sini saya hentikan secara garis besar konversi thermal yang mudah-mudahan bisa kita jalani, dan yang terakhir tadi yang melalui jalur ini bisa disampaikan lebih jelas oleh Dr. Mian dari Cina yang memang banyak sudah berkecimpung pada pemasangan PLTSA, Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Saya berhenti lagi sejenak supaya kalian bisa mencatat sedikit. Tugasnya dicatat. Apa tadi tugasnya? Mencari informasi, khususnya informasi teknis ya. Informasi teknis yang dari koran 2 bulan lalu, sampah di Surabaya dijadikan listrik melalui gasifikasi dan boiler. Pembakarannya adalah pembakaran gas. Sebenarnya yang saya harap, saya duga itu adalah biomasa pembakaran dalam boiler, pembakaran biomasa di dalam boiler. Pak Dwi, apakah ada yang bertanya? Ada beberapa suara. Yes, Victor. Silakan open mic. Oh ya Pak. Sebutkan nama NIM dulu. NIM. Saya Victor Pak, 231 20 308. 20 308 Victoriano Yonathan Lendeng. Wah, kapus Lender ya. Silakan Mas Victor. Ya. Saya mau tanya Pak, kan kalau tadi Bapak cerita lebih banyak tentang gasifikasi ya Pak. Karena sepertinya itu bidang profesionalnya Bapak. Nah, saya mau tanya Pak, kalau gasifikasi itu biasanya ada byproduct nggak ya Pak? Kalau yang pirolisis dan tarefaksi kan biasanya hasilnya ada 2 gitu ya Pak. Ada yang solid dan liquid. Nah, kalau gasifikasi itu apakah ada byproduct selain yang akan nanti dijadikan bahan bakar? Byproduct, pertanyaan yang bagus dan selalu orang salah. Byproduct seharusnya tidak ada, tapi kalau limbah selalu ada. Saya bedakan byproduct dan limbah ya, saya bedakan. Proses gasifikasi akan menghasilkan gas, namanya saja prosesnya adalah gasifikasi. Ya toh? Semua harus menjadi gas, tetapi ada bukan byproduct, ada produk samping yang jelek, jumlahnya sedikit, tetapi dampaknya kuat banget, yaitu TER. Ada S2 mesin yang ikut saya
praktikum, ada juga alatnya di mesin, yaitu Saudara Ilham kalau nggak salah. Nah, apa yang dilakukan oleh Ilham? Bagaimana menyisihkan per dan menyimpan atau mengelolanya dengan baik. Itu bukan by product ya, hasil samping tapi yang nggak bisa dimanfaatkan. Ya, karena itu saya nggak mau menyebutkan by product. Yang salah, banyak orang penjual gasifier yang mengatakan saya menjual gasifier ini by produknya arang. Nah, saya hadapi sendiri ketika saya praktikum atau bukan praktikum, mengabdikan diri mengabdikan diri pada masyarakat itu apa ya namanya? KKN Pak, KKN ya. KKN, nah KKN boleh. Oh, ini pengabdian kepada masyarakat. Saya mengoperasikan gasifier yang ada, sudah ada, bukan buatan saya, untuk mengolah sampah. Nah, diklaim bahwa itu gasifikasi, padahal setengah dari arang yang terkandung dalam biomasa terbuang. Setengah dari arang yang terkandung dalam biomasa seharusnya menjadi CO, menjadi CO2 itu yang nggak boleh, tapi CO terutama, ini setengah masanya menjadi arang dan diklaim sebagai by product. Nggak boleh toh. Nah, artinya apa itu? Alat gasifier itu tidak melaksanakan proses dengan sempurna. Kalau melaksanakan proses dengan sempurna, ya tidak ada arang yang terbuang. Nah, nanti kalau kita belajar, mungkin saja ada karena setiap proses tidak akan 100% selesai ya. Pada suatu saat, setitik arang terselaputi oleh abu, ya sudah nggak bisa bereaksi kan. Tapi bukan seperti yang saya dapati di KKN tadi. Arangnya banyak dan dinyatakan sebagai by product. Prosesnya dinamakan gasifikasi. Nah, menurut saya prosesnya adalah pirolisis. Ada juga saya dimintai pendapat oleh sebuah perusahaan yang akan membeli gasifier besar sekali. Penjualnya mengatakan by produknya adalah metanol. Menarik kan? Tapi bukan metanol yang ada di jalur ini, bukan. Ternyata metanol yang keluar dari sini. Ada metanol. Kalau begitu, proses yang ditawarkan juga bukan gasifikasi. Kalau gasifikasi ya gasnya harus tanpa apa-apa. Kalau ini gasnya dinginkan, keluarlah metanol yang cukup berharga, kata penjual alat tadi, yaitu metanol, aseton, dan sebagainya. Sejauh pengetahuan saya, itu adalah produk samping atau produk lain dari pirolisis di sini ya. Dari pirolisis ini bisa menghasilkan juga produk cair yang zaman dulu aseton, metanol itu memang diperoleh dari pirolisis. Kayu-kayu tertentu tentu saja ya, yang akan menghasilkan banyak cairan. Cairan itu adalah air, metanol, aseton, didestilasi. Nah, begitu jawaban saya, mudah-mudahan membuat kalian paham. Tapi jangan nanti memprotes kalau ada penjual mengatakan gasifikasi, unit gasifier, padahal masih menyisakan arang yang banyak, mengklaim ada metanol dan aseton keluar. Nah, jangan dibantah lah, biar saja dia jualan. Nggak tahu apakah itu etika profesi kita bagus. Kalau kita megang etika profesi ya harusnya kita bantah. Bukan, itu bukan pirolisis, itu bukan gasifikasi, itu adalah pirolisis.
Begitu, Vektor, yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, Pak. Pertanyaanmu, produk samping gasifikasi tidak boleh ada. Produk sisa sedikit, ya tentu, karena proses tidak akan berakhir pada 100% baik. Diminimumkan produk samping tersebut. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan berikutnya? Ini masih pengantar, pengalaman, pemahaman, pengetahuan, terminologi, apa ya? Walaupun sebenarnya sudah saya siapkan beberapa slide modul kedua sifat biomasa, tapi rasanya paling enak kalau kita selesaikan dulu modul 1, modul 2. Nah, kemarin daftar isinya ada di mana? Tidak ada daftar isi. Nah, kalau tidak ada, ya, Dwi, tolong dikelola siapa yang ingin bertanya. Saya Linda, Pak. Nah, nomor harusnya, 021, mesin 2. Linda, silahkan Linda. Ya, Pak. Saya tertarik di bidang hidrotermal tadi, Pak. Kalau menurut pengalaman atau cerita Bapak tadi, berdasarkan pengalaman Bapak kan merebus si tandan sawit itu, Pak. Karena proses yang Bapak bilang tadi digunting-gunting itu sulit, jadi melalui proses perebusan lalu pengeringan dan dilanjutkan di proses yang selanjutnya, Pak. Pertanyaan saya, Pak, apakah semua sisa-sisa dari tumbuhan yang ingin dijadikan biomasa itu dapat melalui proses hidrotermal ini, atau selain merebus, apakah bisa dengan cara lain, Pak? Contohnya seperti perbedaan merebus dan mengukus di proses ini bagaimana, Pak? Ya. Lebih memilih merebus dibandingkan mengukus. Merebus dan mengukus bedanya apa? Kamu kan perempuan, ya tahu lah merebus sama mengukus ya. Maksudnya, Pak, hasilnya, Pak. Ya. Merebus itu membenamkan bahan di dalam air. Kalau membenamkan bahan di dalam minyak namanya bukan merebus. Apa? Menggoreng. Iya toh? Iya. Nah, kalau mengukus, bahannya diselimuti oleh uap air. Itu kan? Beda sekali toh? Iya, Pak. Kalau merebus, beberapa senyawa akan larut. Kalau mengukus mungkin tidak larut atau tapi ada kemungkinan mencair dan menetes karena dia cair, tentu saja pada tekanan dan temperatur yang sesuai ya. Atau menjadi uap, dan ketika dikukus tadi pengukusan dihentikan, yang uap akan menjadi cairan, yang gas tetap menjadi gas. Tentu ada bedanya kan? Kalau yang dikukus, siapa tahu kalau temperaturnya cukup tinggi, uap air atau kukus tadi akan bereaksi dengan padatan arang yang terbentuk ketika dikukus. Jadi reaksinya adalah uap air plus karbon. Nah, kalau direbus, mungkinkah cairan, karena ini masih cairan, air bereaksi dengan karbon. Nah, ini Pak Dwi yang pengalaman. Pak Dwi itu merebus atau mengkukus. Nah, Pak Dwi saya tanya nih, doktornya pada bidang supercritical gasification, merebus atau mengkukus ini? Tidak dua-duanya, karena airnya sudah menjadi supercritical water, tidak cair dan tidak uap. Tetapi ketika memulai eksperimen, padatannya direndam di dalam air. Ketika air itu sudah menjadi supercritical water, semuanya habis, tidak ada cairan. Tapi kalau hidrotermal, cairannya masih tertinggal dan diharapkan cairan masih menggenangi
biomasa. Oleh sebab itu, banyaknya cairan dibanding banyaknya biomasa, ada suatu angka yang kira-kira 8, 5, 10 kali ya. Air 10 kali dalam massa daripada biomasanya. Nah, itu metodenya. Kalau saya punya air dan biomasa, airnya 8 kali atau 5 kali, kami berusaha 5 kali. Kita panaskan sampai 250 derajat begitu. Kita tinggal periksa temperaturnya berapa. Kalau temperaturnya tepat pada titik didih 250 derajat Celcius, maka uap air yang terbentuk masih berkesetimbangan dengan air. Jadi saya masih tetap pada posisi merebus. Itu kan? Tapi kalau tekanannya itu tidak mau naik, nah tekanannya di bawah tekanan uap dari 250 derajat Celcius. Artinya semua air sudah menjadi uap. Panas dimasukkan, tekanannya nggak naik. Yang naik temperaturnya, tekanannya nggak naik. Nah, naiknya tekanan sedikit saja. Karena gas apapun juga kalau temperatur naik kan tekanan naik. Beda kalau masih ada sisa air. Di sana bekerja adalah kesetimbangan uap cair. Begitu naik tekanan, naik temperatur, tekanan naik. Naik temperatur, tekanan itu sesuai dengan kondisi kesetimbangan. Nah, kita nggak bisa melihat ke dalam, kita gunakan pengetahuan kita mengenai sifat air, sifat steam table, sifat supercritical water. Begitu Linda, pertanyaan kamu tadi apa? Saya menjelaskan kemana-mana, jadi lupa pertanyaan kamu apa. Hasilnya beda, ya hasilnya tentu beda ya. Yang satu biomasa dalam lingkungan uap air, yang satu biomasa dalam lingkungan air. Pada tekanan tinggi, temperatur tinggi. Dua-duanya pada tekanan tinggi, temperatur tinggi. Tetapi suasananya lain. Ya, begitu Linda. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain, ini teman-teman mesin ini terima kasih banyak bertanya pada masa-masa awal ini. Nah, nanti kalian bisa merumuskan sendiri kemana fokus pembicaraan kita. Silakan, karena memang begitu saya dititipi oleh Pak Panji. Siang Pak. Nah, oh iya, sebentar. Tadi Linda ada pertanyaan. Aduh, jadi lupa pertanyaan. Apa semua biomasa dilakukan hal begitu? Pertanyaan jangan begitu ya. Hidrotermal bisa untuk apa? Kayu juga bisa. Tandan sawit juga bisa. Jadi tergantung proses tadi bisa untuk apa? Tergantung apanya tadi. Kalau kayu rapuh gampang dikecilkan ya nggak usah. Berarti kan maksudnya untuk merapuhkan bahan yang kuat, liat, menjadi kecil, sesudah kecil kemudian dipelet. Nah kalau itu kayu yang rapuh ya nggak usah. Itu ya, nah, tujuan sumbernya, maksud prosesnya, produknya, nah itulah yang menjadi bagian dari pemilihan proses. Sorry, saya potong. Sekarang yang berikutnya, siapa penanya berikutnya? Saya Pak. Ya. NIM-nya belakangnya 009 Pak. Maria. Iya, benar. Ya Pak, jadi saya mau bertanya, kan saya sempat baca jurnal yang seperti yang ditugaskan Bapak minggu lalu. Nah itu salah satu jurnal, dia ada menyebutkan kalau thermal conversion itu dia ada di dalamnya tuh termasuk liquefaction. Nah kalau misalnya yang dari grafik yang Bapak jelasin ini, gambar yang Bapak jelasin ini, apakah bisa itu melewati proses liquefaction atau gimana Pak? Iya, liquefaction sama dengan gasification. Biomass gasification artinya apa? Coal gasification artinya apa? Batu bara menjadi gas. Gasnya bisa macam-macam.
Bisa bahan bakar, bisa bahan kimia. Sekarang biomass liquefaction. Itu terkenal, BTL, biomass to liquid. Nah, ada di gambar ini, tinggal kamu alur mana ini biomass to liquidnya. Nah, coba Maria, gambar mana? Itu ada banyak kotak biomass to liquidnya atau liquefaction of biomass, atau biomass to liquid, gambar mana? Yang dilewati jalur mana? Pirolisis ya Pak. Pirolisis boleh, ya, kan sudah tahu, tetapi tidak semua bahan baku menjadi liquid, rugi dong. Oh enggak, sekarang ada proses pirolisis yang membuat solidnya minim sekali, liquidnya yang banyak. Nah, berarti betul Maria, lewat pirolisis, tetapi kondisinya diatur sampai hasil utamanya nggak perlu sampai 100% ya, nggak mungkin juga cairan. Jalur mana lagi? Yang gasification kayak bisa Pak. Ya, gasification itu juga bisa dilewatkan jadi gas dulu, kemudian gasnya dijadikan cairan. Orang teknik kimia biasanya gitu, ada bahan baku dihancur-hancurkan. Kalau sudah hancur, dipilah-pilah. Kalau sudah terpilah, dikumpulin lagi jadi produk. Nah, ini kan gitu toh. Nah, biomasa jadi gas, sesudah gas jadi cairan. Apa saja cairannya yang ada di sebelah kanan ini. Kami melakukan itu kan berarti. Tapi itu namanya indirect liquefaction. Karena lewat gasifikasi, lewat fase gas dulu, namanya indirect liquefaction. Kalau direct liquefaction, nah Maria udah baca pustakanya, nah, gimana? Kamu yang cerita sekarang. Ini contrengmu sudah 2, karena memaksa saya menjelaskan. Kalau kamu bisa menjawab, contrengmu 3. Gimana yang kamu baca? Adakah bacaan kamu mengatakan direct liquefaction of coal, direct liquefaction of biomass? Caranya gimana? Kalau saya sih belum ini, cuman tadi baca sekilas, cuman ya ini sih Pak, saya kan liquefaction kayak belum, masih asing gitu dengarnya, jadi kayak saya nyari tahu tadi liquefaction apa sih sebenarnya gitu. Terus kayak saya cuman sepahaman saya sih tadi ya dari coal terus dicairkan supaya jadi liquid fuel gitu sih Pak. Iya, dicairkan tapi lewat yang langsung. Coal dimasak jadi cairan atau coal dimasak jadi gas, gasnya dimasak lagi jadi cairan. Gitukah? Direct atau indirect? Ya, yang direct liquefaction sekarang kurang populer, tapi masih dalam programnya batu bara. Mungkin biomasa juga sama aja ya, batu bara dan biomasa prosesnya. Tapi kurang banyak yang memberi perhatian, yaitu merebus biomasa dengan suatu cairan yang bisa menghantarkan hidrogen. Kenapa kok milih hidrogen? Cairan yang berbahan bakar hidrogen, karbon, itu akan senyawa yang berasal dari karbon akan menjadi cair kalau karbonnya itu panjang dan membawa hidrogen. DME itu adalah C dan H. Amonia jauh, bukan itu. Metanol, minyak bakar, minyak solar dan sebagainya kan CH dengan C yang sampai 16 atau 17, hanya sampai 34. Nah, memasukkan hidrogen ke dalam padatan biomasa atau ke padatan arang. Cara memasukkannya pasti susah, hidrogen, gas, biomasa padat.
Nah, sehingga direbuslah. Biomasa direndam dalam suatu cairan. Kamu cari tuh ya, Maria, kalau nggak salah namanya tetralin. Nah, terus dikasih hidrogen, tentu saja harus dikocok. Hidrogennya itu gas, padatan biomasa, cairan tetralin. Hidrogennya harus masuk ke cairan, sesudah masuk cairan sebagai larutan harus kontak dengan biomasa atau arangnya, dan di sana kemudian menghasilkan minyak. Nah, belum lagi harus ada katalis yang bisa mendorong peristiwa itu terjadi. Maria, saya beri tugas baru lagi, tolong jelaskan pada kesempatan yang akan datang bagaimana direct liquefaction of coal, direct liquefaction of biomass. Yang indirect sudah saya jelaskan ya, sudah jelas toh. Jadi itu orang teknik kimia biasa begitu, bahan baku dipecah-pecah, dipilah-pilah, lalu dikumpul-kumpulin lagi, jadilah produk. Bahan baku nggak karu-karuan bentuknya, dijadikan H2 dan CO. H2 dan CO disuruh bereaksi dengan bantuan katalis, jadilah DME. Teknik kimia, dasar pekerjaan orang teknik kimia. Oke, terima kasih Linda, Vektor, dan Maria. Pertanyaannya bagus sekali. Bisa saja nanti kuliah atau tugas kalian mengarah kepada hal-hal yang Anda tanyakan itu. Ya, sekali lagi 5069 ini pilihan untuk S2, tapi juga diberi nama 3201, wajib di prodi bioenergi. Bedanya apa? Kedalamannya, fokusnya, dan sebagainya. Nah, di sini kita memberi warna. Sudah ketemu satu. Pak Dwi, Aisyah, tolong dicatat ini nama Maria, nama Linda, nama Vektor ini. Nanti kita tawarkan tugas-tugasnya sendiri, mandiri ya. Gampang kok gitu. Tugas karya tulis pendek saja. Ya, jam 2 saya tutup. Sebenarnya pengen saya mendapat masukan lagi dari kalian, tapi saya harus menyiapkan kuliah berikutnya. Kita ketemu pada hari Selasa ya. Selasa yang minggu depan. Minggu hari depan Senin, saya Pak. Ya. Minggu depan hari Senin, Pak, kalau nggak salah. Oh Ya, ya, Senin. Senin yang Selasa. Hari Senin, makasih diingatkan. Kita bisa meneruskan Senin diskusi hal-hal semacam ini sebagian waktunya ya. Namun sebagian besar waktunya akan saya gunakan untuk penjelasan sifat biomasa. Sifat biomasa sedikit saya tampilkan, mudah-mudahan 1-2 menit selesai. Nah, tampil sudah? Nah, ini saja. Tampil? Ya. Pak Dwi, tampil ya Pak Dwi ya? Sudah Pak Eri. Nah, ini yang akan jelaskan, ini sudah modul 2, segmen yang kedua Mas ya. Kita mulai dengan modul 2, segmen yang pertama. Terima kasih. Sampai di sini terpaksa saya tutup. Sampai jumpa minggu depan, hari Senin sore. Mudah-mudahan kalian semua sehat, kita semua sehat dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak Dwi, tunda dulu, jangan bisa, kita ngobrol sebentar.